kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang perlu kita pecahkan bersama. Kalau saya tanya, obat ada nggak Pak KW1, KW2 Pak? Iya. Bagaimana Desa Medica Group ini beradaptasi dengan perkembangan industri biotek saat ini? Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali kita bergabung di Jababeka Industrial Talk Show siang ini. Kali ini kita akan menyajikan satu topik yang cukup menarik ya. The future of biotech in medical field. Jadi seperti kita ketahui bersama, memang dunia untuk biotech ini semakin luas jaringannya, jangkauannya, karena dengan adanya mungkin sekarang pandemik dan lain-lain, ada banyak perkembangan baru di dunia biotech ini. Nah, hari ini kami mengundang special guest yang mungkin Bapak Ibu semua juga tidak asing lagi. Selamat siang Pak Kris Tijanto. Selamat siang Pak Rudi, apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik Pak Kris, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Kris. Sekarang yang penting sehat Pak ya. Yang penting sehat Pak sekarang Pak, nomor 1 Pak. Bersama saya, Rudi Subrata, General Manager of Sales and Marketing Jababeka Industrial Estate. Selamat siang nih semuanya. Tanpa berlama-lama kita ingin explore lebih lanjut nih Pak Kris. Kan seperti yang kita ketahui, bioteknologi ini cikal bakal pengembangan medis modern. Betul Pak. Di mana dapat membantu kemajuan teknologi pengobatan dan mewujudkan terciptanya produk hormon yang terjangkau, Pak Kris. Dan juga ternyata di bioteknologi ini banyak industri yang tergabung, misalnya industri jamu, kalau nggak salah nih Pak. Juga yang baru saya baca itu Pak, mengenai tato elektronik. Nah, nanti mungkin mohon pencerahan nih dari Pak Kris mengenai update terbaru mengenai dunia di biotek. Mungkin silakan Pak Kris. Oke Pak, mungkin kalau dipersilahkan saya akan share slide saya Pak Rudi. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu-Ibu peserta acara dari Jababeka. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Pak Rudi, di mana saya akan mencoba untuk sharing ya, bukan mengguru, sharing mengenai business opportunity bioteknologi di Indonesia. Jadi ini dalam kaitannya adalah kemandirian obat nasional. Jadi ini yang saya akan coba bawakan, di mana kesempatannya itu bagaimana dan areanya kemana saja. Oke, terima kasih. Baik Pak. Saya pinjam slide dari Kementerian BUMN. Jadi yang ini bukan slide saya ya, saya ambil dari presentasi Kementerian BUMN pada Maret 2022, tapi masih baru. Di sini dikasih lihat bahwa healthcare spending itu dari tahun ke tahun di Indonesia itu tumbuhnya itu 16,6% CAGR. Baik. Ini artinya bahwa apa? Bahwa pemerintah ini makin lama makin baik mengalokasikan dana ya, kepada arahannya kalau saya tahu ada pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana kita bandingkan dengan negara-negara dalam ASEAN? Ya, kalau Singapura saya jangan dibandingkan ya. Kalau Singapura itu adalah healthcare-nya itu adalah 2.824 US dollar per kapita ya, atau per orang dah ya supaya gampang. Oke. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu adalah masih di angka 112. Jadi rankingnya ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 7. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari GDP Indonesia Indonesia ini di ASEAN itu yang tertinggi yaitu 1.100 miliar dolar. Tetapi memang masalahnya populasi kita tuh tingginya luar biasa ya kan 267 tahun. Ya. Makanya kalau dibagi pembaginya adalah 112 US dollar.
Masih ya sedikit di atasnya Kamboja, tapi masih di bawahnya Filipina, di bawahnya Vietnam. Artinya apa? Lihat dari sini. There are more room to grow. Karena apa? Karena makin lama ya namanya negara berkembang menjadi negara maju, perhatian kepada arah kesehatan itu makin lama makin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari persentase healthcare spending yang ada di pemerintah sekarang, kita sekarang ini healthcare spending kita ada bisa 2,9%. Beda dengan Singapura. Singapura tuh 4,5%. Thailand yang istilahnya yang ya selevel dengan kita ya, dan Malaysia ya, itu sudah ke arah 3,8%. Dari sini kita bisa lihat, bayangkan kalau Indonesia spending, ya, healthcare spending dari 2,8 naik saja ke 3,8%, berapa besar? Ya. Saya ngitung-hitung kasar. Ya. Kalau misalnya saya tidak mengarahkan ke arah Malaysia sama Thailand dulu. Ya. Saya mengarahkan dari Indonesia. Bagaimana kalau Indonesia bisa ditingkatkan seperti Vietnam? Ditingkatkan healthcare expenditure-nya dari 112 ke 152. Hitung-hitungan saya, ya, dengan peningkatan dari 112 ke 152, yaitu peningkatannya kira-kira sekitar $38 per kapita per tahun, itu akan membuat suatu bisnis yang baru, besarannya ada 13 miliar US dollar. Besar sekali kalau saya bilang. Ya. Kita belum mengacu ke Malaysia, Thailand ya, hanya ke arahnya arah 152. Artinya kalau kita bisa mengarah ke Thailand atau ke Malaysia, udah pasti besar lagi. Artinya apa? Kesempatannya itu ada. Nah, pertanyaannya, di mana kesempatannya? Yang menjadi question-nya tuh, opportunity kita tahu semua ada, tapi di mana? Ya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan rumah sakit grup juga banyak. Semua pada investasi di rumah sakit. Ya. Contohnya ya kan, ada yang namanya kalau setahu saya tuh Saratoga ya kan, itu juga investasi di rumah sakit. Dia beli rumah sakit awal Bros, sekarang dijadikan Primaya. Ya. Yang ini Pak Jokowi itu selalu ya bilang, ayo kita lebih mandiri dari kaitannya obat. Ya, pada pidato Pak Jokowi pada Kamis 16 Agustus, Pak Jokowi bilang tuh kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang perlu kita pecahkan bersama. Ya. Nah, inilah yang saya lihat bahwa sebagai tugas kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, ayo kita sama-sama coba mencari solusi ini. Ya kan? Saya masih ingat pada tahun 2020, di mana pada saat pandemi, sulit sekali mendapatkan yang namanya masker. Masker aja satu box yang tadinya awalnya dijual 40.000, bisa dijual sampai 400.000. Kenapa? Karena kita belum mandiri. Kita masih impor. Ya, tetapi beda dengan sekarang. Sekarang masker udah di mana-mana. Ya. Pabrik masker sudah di mana, dan kita sudah ekspor. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita lihat dari healthcare, sekarang kita coba lihatnya ke obat. Nah, obat itu apa? Ya kan? Jadi kalau sesuai dengan definisi yang ada di Badan POM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, obat itu ada 3 macam. Ya. Nomor 1 yang namanya herbal. Ya. Yang kedua adalah kimia. Yang ketiga adalah biologi. Ya. Saya akan coba cerita mengenai herbal dulu ya. Yang bukan paling simpel, tapi sebenarnya yang paling berpotensi untuk di Indonesia. Jadi herbal itu sebenarnya kalau dari kacamata Badan POM itu ada 3 macam. Yang satu namanya jamu. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Yang ketiga fitofarmaka. Nah, khusus untuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka, oleh pemerintah itu dikasih nama namanya OMAI atau obat modern asli Indonesia. Saya akan jelaskan di next slide apa sih ini ya. Yang kedua kimia. Kimia juga ada yang paten dan ada off paten ya. Nah, saya akan jelaskan lagi masing-masing. Dan biologi otomatis ya, nggak usah jauh-jauh adalah vaksin. Vaksin itu adalah produk biologi. Yaitu macam-macam ya kan. Nomor 1 ada yang pakai teknologi seperti yang Sinovac, yaitu menggunakan
virus yang dilemahkan. Yang kedua, kadang-kadang juga menggunakan teknologi yang baru, yaitu namanya messenger RNA, seperti produk dari Pfizer maupun dari Moderna. Yang ketiga adalah yang namanya vektor, yaitu istilahnya yang digunakan oleh AstraZeneca. Nah, yang juga potensi besar dan baru adalah biofarmaceutika. Ini kebanyakan dipakai untuk obat-obat kanker. Atau bahasa simpelnya adalah namanya targeted therapy. Jadi artinya apa? Kalau kita bayangkan kalau kita sakit kanker, kalau obat yang standar itu adalah namanya kemoterapi, di mana semua sel itu pasti dibunuh. Artinya apa? Kadang-kadang kepala kita, rambut kita botak dan sebagainya. Nah, kalau yang namanya biopharmaceutical, dia bisa mencegat atau membunuh virus atau sel tertentu. Contohnya yang paling simpel adalah untuk COVID. COVID ini ada nggak yang namanya dari pengobatan secara biofarmasi? Ada. Kita mungkin pernah ingat ya kan, waktu tahun 2021, Presiden Amerika Serikat pada saat 2020 ya kan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada saat itu dia mengumumkan bahwa saya terkena COVID. Setelah itu beliau masuk ke rumah sakit militer. 5 hari kemudian, dia keluar dari rumah sakit militer, dia bilang, saya sudah sehat, bebas dari COVID. Kok bisa ya? Padahal, orang pada saat itu masih bingung ya kan. Kenapa? Karena ada produk yang namanya biopharmaceutical. Nah, kebetulan di Indonesia juga ada produk seperti itu. Yaitu namanya adalah Rekirona. Brandnya namanya Rekirona, atau kalau bahasa molekul biologinya adalah Rekdanvima. Nah, saya mencoba membuat semacam piramida, ya kan, jamu. Jamu itu apa sih? Banyak sekali ya kan, jamu ya kan banyak sekali ya. Kita tahu lah ya kan, tolak angin apa segala macam itu kan antangin segala macam itu namanya jamu. Logonya seperti ini. Kita lihat di sini. Produknya tuh logonya seperti ini. Ini apa? Adaan sediaan bahan alam. Jadi ceritanya adalah nenek moyang pernah cerita bahwa kalau minum jahe bisa begini. Kalau saya minum daun katuk bisa begini. Katanya. Jadi digunakanlah katanya itu ya kan sebagai sediaan bahan alam. Tetapi belum ada bukti ilmiahnya. Nah, setelah itu ditingkatkanlah ya kan di Indonesia ditingkatkan namanya ada obat herbal terstandar. Kita bisa bayangkan ya, kalau jamu di Indonesia yang sudah terdaftar di Badan POM itu ada 13.114. Nah, kalau yang naik tingkat peringkat yang berikutnya namanya OHT itu cuma 99. Nah, apa sih OHT ini? Obat herbal terstandar apa sih? Sediaan alam sama dengan jamu. Tetapi banyak perbedaannya. Produk ini diproduksi di pabrik yang mengikuti kaidah namanya CPOB, cara penggunaan obat yang baik. Ya. Setelah itu bahan bakunya pun juga punya standar. Produk jadinya pun juga punya standar. Ya. Kalau standar itu artinya punya benchmark, harus begini, begini. Dan juga ternyata kalau yang kita namanya OHT ini juga sudah melakukan namanya uji praklinis. Ya. Kalau uji praklinis itu artinya apa? Keamanan terhadap manusia gimana? Biasanya kalau kita melakukan namanya uji praklinis itu pasti kepada binatang. Ya. Kalau klinis itu pada manusia. Ya. Nah, dari OHT ini bisa ditingkatkan satu level lagi, yaitu fitofarmaka. Atau sebenarnya sama dengan obat. Semuanya sama dengan OHT dan juga sudah melalui uji klinis. Aman dan khasiatnya. Kita bayangkan apa sih Pak uji klinis ini? Mungkin teman-teman yang ikut acara ini tahu waktu Sinovac itu dilakukan clinical trial di Bandung. Yang terbilang biasanya ada clinical trial fase 3. Ya inilah yang namanya fase 3. Uji klinis.
obat-obatnya ini ya kan diberikan terhadap manusia, impact-nya gimana? Ada studinya. Ya. Nah, jumlahnya nggak banyak, 35. Ya. Bisa bayangkan kalau dari jamu ini 13.000 ditingkatkan ya kan dengan clinical trial dan lain-lainnya bisa menjadi 400-500 saja di sini. Ya. Potensinya luar biasa. Ya. Tapi memang perlu namanya kerjasama dengan pemerintah di mana dijamin penggunaan fitofarmaka ini untuk di kedokteran. Ya. Jadi potensinya ada. Ya. Kembali lagi saya kasih tahu bahwa jangan berpikir bahwa kalau herbal ini cuma ditumbuk-tumbuk gitu ya kan, buat kayak jahe ditumbuk, no, tidak. Menggunakannya pun teknologinya juga canggih. Ya. Nah, saya lihat potensinya dulu, ya kan, sebelum saya akan bicara lagi lebih detail lagi mengenai prosesnya. Obat herbal ini kalau kita lihat itu bahan bakunya apa? Adalah dibuat dari ada yang tanam, ada yang binatang, ada tanaman dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari seluruh dunia, ya, Indonesia ini adalah negara nomor 2 setelah Brasil dalam kaitannya namanya bio. Artinya sangat kaya ya, dengan kekayaan alam. Tetapi kalau kita lihat ke kanan, kalau kaitannya pengekspor obat herbal, nomor 1 India, nomor 2 Cina atau Tiongkok, ya, nomor 3 Belanda, Indonesia 19. Padahal kita itu Indonesia adalah mengaku bahwa punya biodiversitas nomor 2 di dunia. Banyak sekali orang-orang dari Korea Selatan, dari Amerika, dari Eropa, mereka datang ke Indonesia mempelajari adalah kegunaan dari barang-barang atau maksudnya biodiversitas kita. Tetapi di Indonesia sendiri, orang Indonesia belum. Ya. Mudah-mudahan ada inisiatif untuk bisa melakukan studi-studi ini untuk pengembangan kita. Jadi artinya apa? Indonesia sebenarnya punya potensi loh sebagai obat herbal terbesar nomor 3. Kalau India memang jauh ya, Tiongkok. Belanda, masa kita kalah sama Belanda? Belanda nggak punya apa-apa, ya kan? Daun juga mungkin beli dari luar negeri, ya kan? Apa segala macam, pasti dia juga import kan, bahan bakunya. Tapi 6% dia bisa ekspor. Nah, inilah potensi. Nah, tadi saya bilang bahwa yang tadi bilangnya obat modern Indonesia itu dibuatnya bukan menggunakan jamu yang langsung ditumbuk-tumbuk, bukan. Ya. Kami dari Deksa kita juga punya rumah namanya rumah research. Ya. Di sini ada kira-kira sekitar 200 saintis dari S3 sampai dengan S1. Tujuannya apa? Kita melakukan research, ya kan? Ya. Produk-produk bioteknologi dengan konsep yang namanya biomolecular science. Maka yang dinamakan adalah Deksa Laboratory of Biomolecular Science. Dan kebetulan lokasinya di Jababeka. Ya, di Jababeka 2. Jadi terima kasih sama Pak Rudi ini diberikan kesempatan Pak Rudi di sana. Nah, prosesnya gimana? Ya kan? Kita melakukan research. Tapi bahan bakunya sendiri itu kita nggak punya bahan baku, kita kerjasama dengan petani. Ya, misalnya, contohnya daun, atau misalnya ikan, ya, dan lain-lainnya. Dan kita sementara ini memang masih beli dari Palembang, ada dari Makassar, ya kan. Nah, sekarang ini kita sedang bekerja sama dengan beberapa petani di Jababeka. Bagaimana untuk bisa mengembangkan bahan bakunya itu sendiri. Misalnya kita salah satu bahan bakunya paling simpel adalah daun ikan gabus. Bagaimana kita kerjasama dengan orang-orang di Jababeka itu untuk yang kalau punya tanah kosong dibuatlah yang namanya peternakan ikan gabus. Ya. Yang nanti itu kita ajarin buatnya begini dan sebagainya ya kan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau jadi bahannya kita bisa beli. Daripada kita beli import dari misalnya bukan import lah, ambil dari Sumatera atau kan jauh kan. Tapi kalau di Jawa Barat kan tinggal cepat ya. Ongkos transport lebih murah. Jadi kita melakukan banyak-banyak research di sini untuk menemukan bahan baku itu sendiri. Ya. Setelah itu
kita kerjasama dengan petani, ya kan, otomatis ya kan, kita membuatlah di produksi. Dijadikanlah yang namanya bioactive fraction. Ini mempunyai namanya bahan baku omai, ada bukti klinisnya. Ya. Dan juga membuat ini pun nggak di pabrik sembarangan. Nah, pabriknya itu mempunyai sertifikat namanya CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, ya, atau IEBA, industri ekstrak bahan alam. Semua ini ada aturannya, ada standarnya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, oleh Badan POM maupun Kementerian Kesehatan. Setelah itu kita jadikan tablet atau lain-lainnya dan kita jual. Ya, dan bentuknya namanya OHT, obat herbal berstandar maupun fitofarmaka. Potensinya apa? Oke, domestik udah pasti. Ekspor gimana? Ekspor luar biasa. Ya. Tadi kita lihat bahwa ekspor India dan Tiongkok itu gede sekali. Itu bukan untuk pasar India saja atau negara mereka, tapi untuk diekspor. Artinya apa? Potensinya besar ini. Sehingga memang perlu yang namanya keseriusan daripada investor ya, untuk bisa melakukan hal-hal ini. Dan kita namanya fitofarmaka, dan juga yang menarik adalah semua produk yang dihasilkan oleh DLBS ini atau Dexia Laboratory of Biomedical Science itu semuanya halal. Ya. Sudah mengikuti kaidah-kaidah halal. Nah, kalau yang kedua tadi kita pindah ya, tadi kita udah bicara mengenai herbal, ya. Kimia, ya kan? Nah, kimia sebenarnya obat kayak contohnya paracetamol atau mungkin kalau yang bahasa yang merek Panadol gitu ya kan, itu bisa dibilang obat-obat jadi itu 90% kebutuhan nasional sudah dibuat di Indonesia. Artinya apa? Cukup untuk membuat pabrik obat jadi, cukup. Yang kurang apa, Pak? Yang kurang adalah pembuatan bahan baku obat. Ya, ada obat perlu bahan baku ya kan? Bayangin ya. Kalau yang tadi adalah membuat omai, bahan bakunya adalah Pak ikan ya kan, ikan gabus ya kan, daun meniran, daun sambiloto, sambil segala macam ya. Nah, kalau misalnya obat kimia, bahan bakunya apa? Namanya active pharmaceutical ingredient. Kita masih import ya dari India, dari Cina, dari Eropa, dari Amerika ya kan. Itu kira-kira sekitar 80-90%. Jadi pembangunan bahan baku obat ya kan penting dikembangkan. Tetapi untuk mengembangkan ini tidaklah mudah. Kenapa? Karena ini akan menggantungkan dengan industri petrokimia. Ya. Sebagai bayangan, ya kan, petrokimia itu pasti ada raw material, ada nafta, ada segala macam coal, etanol, segala macam ya kan. Ini dimasukkan ke proses kimia, ya kan, first generation, jadi ethylene, propylene, butadiene, ya kan, BTX, gasoline dan lain, ya kan. Nah, itu jadi resin. Ya kan? Nah, bahan baku ini ya kan nanti sebagian bisa dipakai untuk plastik, sebagian lagi bisa dipakai untuk farmasi atau bahan yang tadi bilang API. Contohnya adalah bahan baku paracetamol. Yaitu apa bahan bakunya? Adalah PAP. Ya kan? Adalah para aminofenol. Nah, setelah ini akan bisa dijadikan obat. Jadi otomatis ini kerjanya adalah harus kerjasama sama perusahaan yang besar-besar. Contohnya adalah Chandra Asri, Pertamina, ya kan? Artinya bahwa apa? Perlu yang namanya integrasi dengan industri petrokimia. Ya, kembali lagi ya, kimia itu kebanyakan dari mana? Ya dari oil. Ya kan? Nah, dengan minyak ini naik, otomatis harga bahan baku udah pasti naik. Ya. Tetapi kalau kita bicara yang tadi, yang herbal, minyak naik, tapi belum tentu harga ikan gabusnya naik. Ya. Dan juga kalau misalnya kita bayangkan, kalau kita jadi kayak Rusia, misalnya kena embargo, mati kita. Ya kan? Kalau kita tergantung begini. Tapi kalau kita punya ikan gabus sendiri, tanah dari Indonesia, mau diembargo pun nggak ada masalah. Nah, ini artinya larinya apa? Ke kemandirian obat nasional. Yang ketiga ada biologi. Nah, ini lebih kompleks lagi, ya kan?
Biologi ini kompleks sekali ya. Ini saya kasih gambarnya ribet ya. Jadi kalau biologi ini dibuatnya sebenarnya bukan dari kimia, tapi dari virus atau mikroba, ya kan? Yang nanti akan dibuat ditaruh di tangki, ya kan? Dikasih air. Konsepnya simple, ya kan? Yang gampangnya pemikirnya gini. Bakteri ini dikembangkan jadi banyak. Nanti setelah itu jadi diambil asam aminonya dijadikan obat. Ya. Makanya tangkinya banyak. Ya kan, ini bakteri taruh sini, dikembangin, dipindahin lagi yang lebih gede lagi, ya kan, satu diproses, ya kan, diproses, ya kan, dijadikan yang namanya filtrasi, ya kan, satu jadi obat, ya kan. Nah ini proses finish good-nya. Kebanyakan di Indonesia melakukan prosesnya itu adalah dari sini, dari bahan jadi. Ini ke belakang, ininya belum dilakukan. Nah, inilah potensi juga. Susah. Investasi besar, yes. Makanya di sini saya melihat bahwa karena audiensnya ini banyak ya, ada yang industri SMI, ada yang juga modal besar ya kan. Kalau untuk yang misalnya SMI ya kan, ini bisa larinya kemana? Ke herbal. Kalau yang modalnya besar, oke, bisa produk biologi. Teknologi ada, ya. Bukan hal yang baru, ya kan. Nah, inilah kalau saya lihat bahwa saya sudah mengcover yang namanya herbal, yang kedua kimia, yang ketiga adalah biologi. Kalau herbal, otomatis ya kan, ini kerjasama sama siapa? Sama petani, dan bisa dikerjakan oleh UMKM. Kalau kimia, otomatis ya kan, kalau bahan jadinya tidak perlu investasi lagi, pabriknya sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pabrik bahan bakunya. Tapi harus kerjasama dengan petrokimia. Kalau biologi bisa dibilang hampir semuanya impor dan masih mahal, ya kan? Nah ini penting ada kalau memang mau ya kan ada industri yang bermodal besar. Nah dari sini ya kan potensinya apa aja? Ya kan saya sengaja mau membawa ini kan topiknya adalah potensi industrinya ya. Nah, kalau kita lihat bahan baku dan obat jadi, yang kita lihat adalah pengembangan OMAI fitofarmaka melalui peningkatan jumlah klinik penting sekali. Tadi saya bilang kan, ada 13.000 jamu, tetapi fitofarmakanya cuma 26. Ya, di bawah 30 lah ya. OHT-nya ada 99. Kalau kita misalnya di Jababeka, ya kan, ada namanya pusat melakukan clinical trial. Kenapa? Karena di daerah Jawa Barat, ya kan, Bekasi, Cikarang kan banyak sekali populasinya. Mungkin bisa ditingkatkan yang namanya yang tadinya jamu, ya kan, ditingkatkan menjadi fitofarmaka atau obat. Yang kedua adalah bahan baku kimia sintesa. Nah, ini otomatis adalah industri yang perlu modal besar, ya. Kenapa? Karena ke petrokimia, ya. Yang ketiga, pengembangan obat biologi, ya kan, dari bahan baku jadi sampai obat jadi. Modalnya juga besar. Ya. Pengembangan R&D, research and development untuk semua jenis obat dalam mendukung industri farmasi. Ini penting sekali, ya kan. Waktu itu pernah lah ya, saya ada bicara sama Pak Darmono, ya kan, ada rencana mau membuat namanya pusat research di sana, ya kan. Kalau saya bilang bagus, ya kan. Nah, research development ini bisa dikerjakan, ya kan, untuk pengembangan obat-obat ini. Ya kan, kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan universitas. Ya. Banyak sekali universitas itu yang dia melakukan R&D atau research, tetapi hasilnya itu hanya sebagai buku. Artinya apa? Bukan ilmu terapan. Ya, sayang, ya kan? Tapi yang kita butuhkan itu adalah hasil risetnya ini bisa dijadikan suatu produk. Saya ngelihat misalnya di Amerika atau di Eropa. Banyak universitas-universitas itu kerjasama dengan industri untuk melakukan riset tertentu, nanti hasilnya akan dijadikan produk, yaitu namanya hilirisasi. Seperti yang didorong oleh pemerintah, program hilirisasi. Ya. Jadi riset jangan hanya jadi buku, tetapi bisa jadikan produk.
Paling simpel misalnya kalau diambil di luar negeri ya kan, farmasi sama juga. Risetnya bukan Pfizer riset, ya Pfizer riset pasti. Tapi awal-awalnya itu adalah dari mana? Dari universitas. Nah, ini yang namanya kerjasama, ya, namanya adalah pemerintah, ya kan, industri, ya kan, dan juga akademisi. Ya kan? Orang bilang namanya ABG, ya kan, A-nya akademisi, B-nya bisnis, G-nya tuh government. Ya. Ini penting sekali untuk ditingkatkan. Dan juga yang terakhir adalah kebijakan pemerintah penting sekali untuk mendorong yang namanya hilirisasi industri farmasi. Kalau udah jadi fitofarmakanya ya harus dipakai di Indonesia. Kalau fitofarmakanya jadi tapi nggak dipakai sama pemerintah sama ini ya repot kan. Jadi ngapain kita melakukan riset mahal-mahal tapi nggak dipakai. Nah, impact ini 5 ini akan menjadi suatu potensi lain lagi, yaitu akan terjadi namanya ekosistem penunjang industri farmasi. Kita bisa bayangkan kalau kita punya industri otomotif. Ya. Otomotif itu kan otomatis kalau saya lihat di Jawa BK pun banyak sekali ya kan, itu penunjang industri otomotif. Membuat shock absorbernya, buat remnya, buat joknya, segala macam ya kan. Sama ya kan. Dari sini kalau berkembang, akan banyak. Ya. Nomor 1, para petani akan melakukan yang namanya budidaya bahan baku obat herbal. UMKM. Pemerintah Indonesia selalu ya kan bilang bahwa ayo UMKM, ya kan, luar biasa. Tapi ada menterinya sendiri, Menteri Koperasi dan UMKM. Yang kedua, pengembangan industri bahan penolong. Contoh, kapsul. Saya kasih tahu, kapsul aja di Indonesia cuma ada pabrik cuma 1. Padahal kapsul itu dibuatnya dari mana? Ya kan? Dari gelatin yang diambil dari alge. Alge itu yang di laut tuh ya, kayak agar-agarnya itu. Dari Indonesia juga, Pak. Garam industri. Nah, ini menarik ya kan? Kita memang kalau garam dapur banyak, tapi garam industri masih impor. Artinya apa? Garam itu bisa diproses ya untuk jadi garam industri. Tepung, ya, dan lain-lain. Artinya potensinya banyak. Impact-nya itu luar biasa. Jangan lupa ya kan, kemasan juga akan naik. Kemasan obat. Vial atau ampul gelas. Di seluruh Indonesia, yang membuat vial dan ampul gelas cuma 1. Yaitu Scotch. Ya, PMA dari Jerman. Udah pasti diambil kan pasti. Apalagi pemerintah ke depannya lebih menekankan yang namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Ya. Vial plastik belum ada sama sekali di Indonesia. Ya. Blister belum ada yang bagus, ya kan? Botol obat sudah ada yang buat. Ya kan? Tapi kalau saya bilang botol obat mata, nah lebih canggih lagi kan, yang perlu steril kan? Ada yang buat tapi belum banyak. Nah, impact-nya lagi apa? Perbankan. Perbankan udah pasti akan menunjang untuk investasi yang di atas ini kan. Nah, yang tadi yang saya bilang ada universitas. Perlu kerjasama untuk menghasilkan yang namanya scientist kita Indonesia. Supaya kita tuh lebih pintar, ya, lebih jadi negara yang lebih tingkat pendidikannya tuh lebih tinggi. Nah, saya kasih contoh aja nih contoh. Kami punya produk namanya Stimuno. Ya. Stimuno ini mungkin kalau bagi teman-teman yang belum tahu adalah untuk namanya imun modulator. Untuk memperbaiki atau menjaga imunitas badan kita. Mungkin teman-teman tahu ya, pada tahun 2020 itu ada hampir 300 warga negara Indonesia yang ada di Wuhan itu dipulangkan dari Cina. Karena di Wuhan lagi banyak-banyaknya COVID. Mereka dikarantina di Pulau Natuna. Nah, pada saat itu Menkesnya ada Pak Terawan, ya kan, Menhannya Pak Prabowo, ya kan. Jadi kita memberikan Stimuno ini
kepada seluruh warga negara Indonesia yang pulang dari Wuhan. Ada kira-kira 300. Selama 30 hari. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan sampai kena COVID. Ya kan? Kalau kena COVID dari Cina pun, pas sampai di sini, sampai di Indonesia pun, paling nggak udah baik. Karena pada saat itu bingung kan, untuk menentukan seseorang kena COVID atau gimana, nggak tahu. Pakai X-ray lah, segala macam ya kan. Belum ada kayak sekarang PCR gitu. PCR aja masih mahal. Ya. Dulu PCR pun masih sekitar ya 2,5 juta sampai 5 juta ya kan. Hasilnya keluarnya bisa 10 hari kemudian. Kalau sekarang udah jauh lebih murah ya kan. Nah kita coba semua kasih ke sana dan ternyata apa? Tidak satu pun ada yang kena. Ya saya bukan promosi, saya sih sejak tahun 2020 Januari sampai sekarang selalu mengkonsumsi yang namanya Stimuno setiap hari. Ya, terima kasih lah sama Tuhan sampai sekarang saya belum pernah kena lagi namanya COVID. Emang nggak pernah kena. Nah kalau kita lihat dari sini, ya kan, bayangkan kalau ada 16,5 juta pasien ya, yang punya penyakit TBC, malaria, infeksi lainnya, ini bisa dipakai untuk pasien-pasien TBC, malaria, dan lain-lainnya. Infeksi. Ya kan? Dan juga untuk bisa pencegahan COVID. Ya kan? Ini kalau kita hitung-hitung, kebutuhan apa? 3.000 ton setahun. Daun meniran. Ya, bisa bayangkan ya, daun meniran itu kan enteng. Voluminous ya kan, makanya tempatnya banyak gitu kan. Satu truk aja itu nggak akan sampai 1 ton tuh kayaknya tuh ya. Artinya apa? Kita akan bisa banyak menggunakan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Tadi saya bilang bahwa potensi, oh Pak, kalau kayak begini kan hanya bisa di Indonesia. Salah. Bisa dipakai di luar negeri. Contohnya di Filipina. Ya, di Filipina. Di Filipina ini malah Stimuno itu malah dipakainya buat apa? Buat obat resep. Kalau RX-nya resep. Ya. Jadi dokter itu meresepkan bahwa kalau yang ada kena COVID, langsung dikasihnya apa? Stimuno. Ekspor kita juga luar biasa meningkat ya ke Filipina. Nah, artinya apa? Di Filipina pun kita dipercaya kok. Ya. Menjadi istilahnya apa? Kalau kita sekarang ya, bayangkan kalau kita sekarang itu bilang sama pemerintah, saya kena COVID, ya saya dapat kantong plastik isinya obat. Ada favipiravir, ada vitamin ini ya kan. Nah, kalau di sana dikasihnya apa? Stimuno. Dan buktinya bagus kok, nggak ada masalah. Jadi artinya apa? Potensinya itu luar biasa. Ya. Jadi ini slide saya yang terakhir. Yang terakhir adalah ya kita mesti sebagai bangsa kita harus bangga buatan Indonesia seperti yang lagi diamanahkan oleh pemerintah ya kan. Bagaimana kita BBI ya, bangga buatan Indonesia dan bangga wisata Indonesia. Dan sebenarnya produknya tuh banyak ya. Ini semua adalah produk range herbal kami. Kalau orang tanya, Pak, bisa nggak Pak obat herbal itu buat diabetes? Oh ada. Inlasin ini obat-obat diabetes. Ya. Tapi memang pakai dokter ya, harus ke dokter dulu ya. Oh Pak, saya habis operasi Pak. Kalau habis operasi, biasanya albumin saya turun. Obatnya apa dikasihnya? Inbumin sama Posavit. Pak, saya suka punya sakit mah Pak, ya kan? Mas saya remah nih. Obatnya adalah Redasi. Oh, Pak, kalau yang perempuan, kadang-kadang saya ada PMS, ya kan, premenstrual syndrome, ya kan, ada Dysmeno. Kadang-kadang bilang, Pak, kolesterol saya tuh tinggi, akibatnya darah saya kental. Ada obatnya enggak? Ya, kalau biasa dikasih Clopi, ya kan, Clopidogrel, ya kan, atau Plavix mereknya. Ada namanya Disol. Dan juga ada obat lain, ada yang obat pain, ada yang muntah, ada yang batuk. Ya kan namanya udah ketahuan ya, cough, batuk, vomit ya kan, pain, cold ya kan. Asimor ini juga bagus. Ya, ini Asimor adalah air susu ibu mor. Sebenarnya isinya simple, daun katuk dikombinasikan dengan ikan gabus. Tapi bukan daun katuk begitu, tapi ada prosesnya. Ya. Dan juga kita juga punya yang namanya Stimuno baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Jadi inilah mungkin slide saya yang terakhir.
mudah-mudahan bisa menambah wawasan bahwa saya bilang bahwa potensi ke depannya industri farmasi, ya kan, bioteknologi, ya kan, itu luar biasa dan mungkin mudah-mudahan bisa membuat wawasan kita lebih luas lagi. Dan saya tahu di Jababeka ada area khusus nih katanya Pak Rudi, ya kan, khusus untuk yang namanya biotek, ya kan. Yang mungkin ini bisa dipakai, ya kan, untuk pengembangan industri biotek ini untuk di Indonesia. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Kris. Ya, ini sangat berguna sekali Pak, sharingnya hari ini Pak. Jadi memang saya juga mohon izin juga menyampaikan bahwa memang Jababeka ini kan sekarang lagi punya program Pak untuk membuat satu klaster yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris, yang namanya ada 3 sebenarnya Pak. Ada Halal Industrial Park, Biotech Industrial Park, High Tech Industrial Park Pak Kris. Jadi kenapa kami berkeinginan untuk membuat klaster-klaster ini Pak? Karena di Jababeka itu sendiri sudah ada beberapa tenant yang sudah sebenarnya termasuk klasifikasi itu Pak Kris. Misalnya ya untuk halal ya, termasuk Deksa kan sebenarnya sudah mendapatkan sertifikasi halal ya Pak Kris ya. Sudah Pak. Sudah. Itu. Jadi dan ada 20-an gitu Pak yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini yang kami sebenarnya ingin membuat klaster ini sehingga diharapkan nanti vendor-vendornya ataupun distributor ataupun apanya semua akan masuk ke dalam klaster ini Pak Kris. Nah, kami ini dalam proses untuk sertifikasi halal Pak, industrinya, klasternya. Nah, dengan itu otomatis kan kita punya air baku, BTP kita juga akan disertifikasi Pak Kris. Nah, nanti kita punya mimpi juga cerita sekarang dry pot Pak, kita punya inland pot juga akan disertifikasi Pak Kris. Jadi ini akan menjadi satu ini ya apa kesatuan di mana nanti akan mempermudah juga sebenarnya Pak untuk industri-industri baru yang masuk ke Jababeka mensupport existing yang sudah ada di sini Pak Kris. Jadi itu satu. Kedua, untuk biotech ini kami juga sebenarnya sudah ada kan di Jababeka ini beberapa perusahaan farmasi gitu Pak. Banyak Pak, sudah ada Pak. Ya, jadi kami itu ingin Pak mengumpulkan walaupun sekarang mungkin terpecah-pecah, tapi kami mempunyai cita-cita di klaster yang baru ini itu ngumpul semua Pak, apa vendornya atau distributornya dan lain-lain. Jadi ini yang kami mau rangkul Pak Kris. Juga pasti kan sekarang seperti semua kita ketahui bagaimana kemajuan high tech itu luar biasa Pak Kris kan. Ya. Kayak kita sekarang juga kita bisa Zoom segala macam, bisa apapun juga karena ada perubahan yang signifikan mengenai high teknologi ini. Nah, kami itu berkeinginan mengumpulkan juga Pak, jadi seperti data center, automation. Pasti sekarang juga Pak Kris factory-nya juga muaranya kan ke sana Pak, automation ya, industri 4.0 Pak. Nah, ini yang kami lagi mau coba Pak untuk juga menggrab ini semua supaya di Jababeka Tahap 9 itu sudah terkumpul semua ini Pak. Nah, kami mohon arahan nih Pak, bagaimana Desa Medica Group ini beradaptasi dengan perkembangan industri biotek saat ini, Pak Kris. Mohon Pak arahannya Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaannya cukup komprehensif ya. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat sih, ya kami berkomitmen Pak. Jadi kebetulan kami ini memang kan ada perusahaan dari Palembang Pak asalnya Pak. Dari Palembang, tetapi memang area pertama ekspansi kami dari Palembang yaitu sudah kita taruh di Jababeka. Makasih Pak. Jadi di Jababeka 1 ada Veron Pak, ya kan? Yeah. Kebetulan saya sebagai direktur utamanya dan juga ada PT-PT lain yang di Jababeka 2 Pak. Kayak tadi rumah research, ya kan? Itu di Jababeka 2. Kita juga ada pabrik onkologi di Jababeka 2, ya kan? Dan lain-lainnya, ya kan? Yang ketiga adalah memang kita ada pabrik 1 juga di Kerawang. Ya. Jadi, tapi mayoritas adanya di Jababeka Pak, Jababeka 1, Jababeka 2, ya kan? Nah, dalam kaitan ini adalah yang tadi Bapak menyinggung penting sekali mengenai industri 4.0. Kita bilang yes, ya kan? Penting sekali. Kenapa? Karena kita ini tujuannya adalah apa? Jadi kembali lagi ya, jangan disalahartikan industri 4.0 itu mengurangi orang loh ya, jangan, bukan. Ya, setuju Pak. Ya. Tapi obat ini yang saya lihat adalah obat ini adalah suatu semacam industri yang luar biasa penting dan nomor 1 adalah apa? Tidak boleh ada yang salah. Ya. Sekarang saya ngomong yang agak simpel aja Pak.
Kalau kita baju ya Pak ya, baju itu ada Pak yang jual Pak KW1 sama KW2 kan Pak. Iya, iya. Ya. Kalau saya tanya obat ada nggak Pak KW1, KW2 Pak? Iya. Pasti Ya, kita nggak mau Pak dikasih obat KW2. Harganya ini obat yang KW1 harganya Rp1.000 misalnya ya. Harga ya, yang KW2 harganya Rp100. Kita kira-kira beli yang mana Pak? ya, ya. Ya. Tapi kalau baju kita bilang ya udahlah baju sehari-hari KW2 nggak apa-apa ya kan. Ya Ya, ada jahitannya nggak bagus dikit is oke ya kan. Artinya apa? Industri obat ini bukan kayak obat kayak tekstil. ya, ya, Artinya mesti zero tolerance. ya. Nah, otomatis Benar. sebenarnya kalau kita lihat potensi kesalahan apa? Adalah human error. Jadi di pabrik kami, Pak, kita sudah menggunakan namanya industri 4.0. Jadi robot udah pada jalan, Pak. Kayak gini robot jalan. Dan kami pun dari jauh kita bisa memonitor sekarang ini lini mana lagi produksi apa kita tahu. Oke. Ya, jadi kita tahu ya kan dan segala macam ya kembali ya kan. Nah, yang kedua adalah yang kalau saya lihat ya industri biotek ini ya kalau saya bilang bukan industri main-main ya. Saya bayangkan juga levelnya tuh kayak industri pesawat terbang, Pak. Oke, Pak. Ya kan? Kalau pesawat terbang kan nggak bisa ngomong begini pas lagi terbang di atas pesawat gitu kan. Para penumpang, maaf Pak, penumpang roda pesawat saya sedang rusak, ya kan? Nggak bisa begitu, Pak. Ya, ya. Sama aja kan farmasi kita nggak bisa, Pak. Teman-teman, maaf ya, obat yang kami produksi yang sudah ada di pasaran itu ternyata itu mengandung racun. Nggak bisa ngomong gitu kan? iya, iya, iya. Ya. Iya, Pak. Jadi artinya apa? Ya, itu saya bilang high tech, Pak. Jadi otomatis karena itu ya memang kalau dibilang harga obat mahal atau gimana ya normal-normal aja gitu ya kan. Tetapi saya kembali lagi, orang akan bilang, oh harga obat di Indonesia mahal banget. Saya sudah survei, Pak. Harga obat di Indonesia itu lebih murah daripada Singapura dibandingin Malaysia. Oke. Tapi ada nggak yang lebih mahal daripada Singapura? Ada. Tapi nggak banyak, Pak. Ya. Kalau kita mengacu kepada produk dalam negeri, ya, yang tadi saya bilang yang dibuat di dalam negeri, itu pasti dijamin lebih murah dari luar negeri. Sama India pun kita belum tentu ini loh, belum tentu lebih tinggi loh. Ya, ya. Yang mahal memang adalah produk impor dibuat di luar negeri, dibawa ke Indonesia, itu pasti akan lebih mahal. Makanya saya mengusung yang namanya bangga buatan Indonesia. Kan? Iya, setuju. Ya, gitu Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa menjawab ya Pak ya. Jadi artinya Ya, dari situ potensi-potensinya ada juga Pak. Kalau saya bilang, ya saya simpel aja kapsul ya kan. Masa kapsul kita mesti import Pak gitu kan. Benar. Ya. Padahal banyak tuh ya kan. Algi-algi itu kan banyak Pak di Jawa Timur segala macam ya kan. Bisa diproses ya kan. Nah ini kembali lagi mungkin sejalan dengan program pemerintah ya kan. Pemerintah kan bilang kan nikel jangan diekspor. Ya. Tetapi di smelter di sini nanti dijadikan baterai gitu kan ya. Nah, sama juga Pak. Ya kan saya ada teman ya kan. Itu dia industrinya adalah alge ya kan. Ya kerajinan namanya, ya kan. Dia buat nanti dikirim ke ekspor ke Jepang. Keren ke Jepang ya kan. Setelah itu diproses di Jepang nanti jadi bahan kosmetik diimpor lagi ke kita yang impor. Nah, ekspornya harganya 10, kita import dari Jepang bahan baku kosmetik jadi 10.000. Ya. Nah, kalau misalnya itu bisa dikerjakan di sini, ya kan? Artinya value added-nya itu adanya di Indonesia. Ya. Karena inilah yang memang perlu suatu terobosan-terobosan, ya kan? Baru, ya kan? Ya, misalnya juga saya tahu ada tax incentive, ya kan? Dalam kaitannya research, ya kan? Sudah ada tuh. Cuman mungkin juknisnya belum ada, Pak. Peraturannya ada. Pak. Nah, kami pun belum bisa klaim gitu ya kan, caranya gimana masih bingung gitu ya kan. Jadi mungkin hal-hal ini yang perlu di streamlining gitu Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak. Ya Pak, terima kasih. Benar-benar menjawab Pak. Memang jadi Pak kesimpulannya memang ada beberapa supporting yang diperlukan supaya yang namanya biotech industry ini
dan juga high tech itu tetap bisa diimplementasikan, yaitu pertama pasti kebutuhan listriknya harus stabil, ya Pak ya. Betul, betul Pak. Ya kan? Dan juga mungkin nanti diperlukan juga jaringan fiber optik karena semuanya kan serba remote control ya Pak ya. Betul Pak. Nah, jadi itu yang memang kami coba untuk quote unquote jual juga Pak. Karena di sini tuh Jawa BK sekarang kan sudah boleh dibilang untuk infrastruktur itu sudah cukup baik lah ya Pak ya, Chris ya. Nah, jadi kalau kami boleh ini juga Pak, boleh mohon saran juga faktor dan strategi apa sih Pak yang diperhatikan dalam mengembangkan industri biotek ini? Terlebih sekarang di masa pandemik ya Pak. Mungkin sekarang udah nggak pandemik Pak ya, sekarang udah mulai endemik lah ya. Iya, katanya udah endemi Pak, udah endemi Pak. Ya Jadi mungkin, saya sih, iya. ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya strateginya nomor satu Pak, kalau saya lihat bahwa tadi Bapak sudah touch ya, bahwa apa? Infrastruktur Ya, di daerah industri itu mesti bagus Pak. ya setuju. Ya, listrik Pak, ya kan? Ya, Kami bayangkan Pak, kalau kami bawa buat obat, ya. tahu-taunya di tengah jalan listriknya mati, ya. Apakah setelah itu saya boleh pakai lagi Pak? Jawabannya tidak bisa Pak. Saya mesti buang. Oke, oke, oke Pak. Ya, satu. Ya kan. Kedua adalah jangan salah Pak, air Pak. Oke, setuju air ya. Ya, karena apa? Karena obat itu menggunakan air. Ya, ya. Air harus kualitasnya juga bagus Pak. Ya. Ya, yang ketiga ada hubungan dengan air adalah pembuangannya Pak. Oke. Jangan sampai pembuangannya ini merusak lingkungan. Ya, setuju. Ya. Fiber optik Pak yang keempat. Itu harus. Kenapa? Karena zamannya sekarang yang namanya Internet of Things ya kan. Semua ya bayangin sekarang aja di Indonesia satu orang punya HP itu bisa 2 Pak minimum Pak. Iya, benar. Ya, gitu ya kan. Jadi artinya apa? Fiber optik, internet itu penting sekali. Ya. Nah, yang terakhir Pak mungkin ya, yang paling penting sekali adalah keamanan Pak. Ya, setuju. Kestabilan Pak. Ya. Jadi makanya saya selalu menghimbau kalau bisa industri di kawasan Jawa BK itu aman. Jangan banyak demo ya kan? Ya, ya. Macam. Karena saya ngalamin Pak dulu Pak ada demo Pak. Waduh, sweeping ampun Pak, pusingnya setengah mati ya kan? Ya kan? Jadi kalau saya bilang ya kalau ada apa-apa dibicarakanlah dengan baik-baik ya kan daripada demo-demo itu. Jadi ya saya juga terima kasih Jawa BK, setahu saya juga sudah masuk ke namanya industri strategis ya Pak, nggak salah ya, sudah masuk ke dalam. Fitness Pak. Fitness. Fitness ya kan. Objek vital nasional. Vital nasional ya, objek vital nasional. Nah, jadi otomatis ya bagus lah Pak. Jadi itu Pak, itu paling industri ya kan, ya pengembangannya ya otomatis perlulah dukungan-dukungan baik itu dari pemerintah, dari universitas ya kan, dan juga dengan teman-teman lain ya kan untuk mendukung namanya kan nggak mungkin semuanya kita yang buat kan. Jadi kayak yang tadi kan, kalau buat mobil harus ada yang pabrik yang untuk membuat misalnya klaksonnya ya kan, ada lagi yang mesti buat bannya, ada yang buat apa lainnya ya kan, joknya ya kan. Nah, jadi begitu otomatis kita tidak perlu lagi menggantungkan kepada impor. Jadi ekosistemnya itu harus hidup. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Setuju Pak, yang itu diperlukan juga university Pak ya. Jadi kan presiden university, kita udah punya presiden university Pak. Ya. Karena kan pasti Pak Kris juga merasakan bagaimana kebutuhan untuk sarjana terampil siap pakai Pak. Sekarang kan gitu. Sarjana terampil siap pakai. Iya, sarjana doang Pak. Betul. Ya, jadi ini kenapa kita punya founder Pak Darmono mendirikan Presiden University itu kan karena punya magnet baru Pak. Ya. Di samping yang sudah ada nih industrinya. Ya. Dan terbukti memang sekarang Presiden University itu seperti Pak Kris juga ada tahu juga sudah berkembang kemana-mana Pak di bawahnya itu. Jadi kita punya yang terbaru itu bukan baru ya. Kita ada namanya Akademi Komunitas Presiden Pak. Nah ini yang kalau Presiden University itu adalah menyiapkan sarjana terampil siap pakai. Kalau Akademi Komunitas Presiden ini menyiapkan tenaga terampil langsung pakai, Pak. Karena dari SMK atau SMA, mereka punya kendala untuk masuk universitas. Kita training, Pak, 3 bulan. Nah, itu masuk sebagai magang di
di Ya. setiap industri di sini, Pak Kris. Jadi itu Ya. memang ini banyak ini apa ya, cara lah kita untuk bisa memaksimalkan sekeliling kita juga, Pak. Ya. Untuk mensupport industri ini supaya tetap bisa grow up. Mungkin begitu Pak Kris yang bisa Oke, kita. Pak, terima kasih ya sebelumnya, Terima Pak. kasih Pak Kris. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mendapatkan wawasan ke depannya gitu, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak. Jadi demikian semua Bapak-bapak semua, kita akhiri siang ini. Oh, ini ada pertanyaan Pak. Dear Pak Kristianto, bagaimana menurut pandangan Bapak perkembangan industri biotek di Indonesia? Apakah kemajuan teknologi, kesediaan lahan industri di Indonesia sudah mumpuni begitu juga dengan SDM? Wow, banyak pertanyaan nih Pak. Lalu Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, apakah bisa menjadi satu nilai lebih bagi perkembangan biotek di Indonesia? Ini mohon Pak. Saya langsung jawab aja live ya kan. Jadi kalau saya bilang, boleh, Pak. Kalau lihat dari sini perkembangan biotek Indonesia, saya lihat tadi ya sesuai dengan presentasi saya, ini mengena sekali ya, potensinya luar biasa. Ya Oke, kan? Pak. Ya. Kenapa? Karena ini apakah sumber daya manusianya cukup? Kalau saya bilang jumlahnya cukup, ya, tapi kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Oke. Makanya mesti perlu kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan yang namanya SDM Indonesia. Oke. Kan yang terakhir katanya kan kekayaan alam Indonesia yang melimpah itu luar biasa. Nah tadi saya bilang kan bahwa apa? Bayangin kalau kita lihat daun meniran untuk stimulusnya itu 3.000 ton Pak setahun. Ya. Berapa banyak petani yang bisa kita ajak kerjasama? Sekarang belum Pak, tapi potensinya ada karasan. Ya. Nah, kita banyak sekali ya, misalnya ada hutan yang tidak terpakai, ya kan. Nah, ini kalau misalnya bisa dikonversi menjadikan kayak namanya sentra-sentra bahan baku kan itu luar biasa Pak. Ya, setuju sekali Pak. Ya, gitu. Mungkin itu jawab secara singkat Pak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Pak Kris. Memang waktunya kita udah harus sini Pak. Saya sangat terima kasih kepada Pak Kris yang udah disupport terus nih oleh Pak Kris setiap dia ada webinar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak. Salam sehat bahagia selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.